Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita sudah sampai Injil Markus bab 14. Kali ini karena perikop yang pertama singkat, hanya 2 ayat, saya gabungkan di satu video dengan perikop berikutnya ya, yaitu Yesus diurapi. Perikop yang pertama, rencana untuk membunuh Yesus. Hari Raya Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Sebab mereka berkata, "Jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat." Demikianlah sabda Tuhan. Jadi, untuk perikop ini, imam-imam kepala dan ahli-ahli Tauratnya sudah mencari cara, mencari jalan, mencari waktu untuk menangkap, membunuh Yesus. Ya, tentu dengan tipu muslihatnya. Mereka juga cerdik ya. Orang jahat itu cerdik ya. Makanya orang baik juga harus cerdik. Seperti kata Yesus, "Hendaklah kamu pintar seperti ular dan lembut seperti merpati." Artinya kalau menghadapi orang licik, cerdik, kita juga harus cerdik ya, pintar juga ya. Jangan sampai kita diperalat, jangan sampai kita dimanfaatkan. Yesus kan sudah banyak ya, istilahnya membuat imam-imam kepala dan ahli Taurat keki, marah ya. Ya, Yesus mengklaim sebagai, mengatakan, bukan mengklaim ya, karena terbukti. Yesus mengatakan, ya, "Aku adalah anak Allah. Aku dan Bapa satu." Yang artinya adalah, ya sama dengan Bapa itu sendiri. Siapa yang telah melihat aku, telah melihat Bapa. Itu semua hal-hal seperti itu sangat menjengkelkan, membuat marah ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala ya. Karena itu dianggap sebagai menista. Ya, seperti zaman kita sekarang ini ya, hidup kita sekarang ini banyak istilah kan, penistaan agama. Padahal mereka itu tidak tahu apa yang mereka sangkakan. Mereka menuduh yang bukan-bukan. Untuk itu, mari kita jangan sampai ikut-ikutan. Jangan sampai kita malah mendukung imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat untuk menangkap dan membunuh Yesus ya. Jangan sampai. Jadi berhati-hatilah dalam memilih siapa kawanmu. Jangan sampai kita berkawan dengan orang-orang jahat. Ya, seperti waktu Yesus nanti di hadapan Pilatus ya. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat kan mengompori, memprovokasi semua rakyat untuk salibkan dia, salibkan dia. Sementara hanya sekelompok kecil, hanya segelintir kecil orang yang bebaskan Yesus, bebaskan Yesus. Nah, tapi mereka kalah suara kan. Bahkan mereka mungkin disikut, dipukul supaya diam. Nah, hati-hati kawan, teman. Hati-hati zaman sekarang ini. Hati-hati memilih siapa kawanmu. Jangan sampai kita ikut-ikutan dengan kelompok banyak ya. Arus banyak, arusnya mengalir ke sana, kita ikut yuk. Pokoknya kita tidak mau melawan arusnya. Kalau arusnya baik, menuju tempat yang baik, gak apa-apa. Kalau arusnya tiba-tiba jatuh ke dalam jurang, ya cilaka lah. Untuk itu kita jangan ikut-ikutan. Jangan langsung ikut-ikutan yang mayoritas. Kita cek dulu, mayoritas bener gak? Kalau bener kita ikut, gak apa-apa. Kalau tidak bener, bahkan cenderung ngawur, jahat, jangan ikut. Jangan ragu-ragu, tolak. Ya, kita harus berani melawan arus jika arus itu tidak benar ya. Kalau jika arus itu membawa kita kepada dosa, tinggalkan. Jadi Anda harus yakin untuk melawan yang ngawur-ngawur itu. Lebih baik kita tidak mendapatkan kawan ya, dikucilkan, daripada kita ikut kawan-kawan yang masuk ke lubang neraka. Ya mungkin di dunia ini
mengalami kemewahan ya. Ini kalau kemewahannya benar nggak apa-apa. Kalau kemewahannya dari cara yang salah ya hati-hatilah. Kita lanjutkan dengan perikop berikutnya. Yesus diurapi. Injil Markus bab 14 dimulai ayat ketiga. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih, dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Demikianlah sabda Tuhan. Di sini nampak ini yang tidak setuju Yesus diminyaki ini sepertinya Yudas ini ya. Yudas, murid Yesus. Mereka ini sedang berada di rumah Simon si Kusta, sedang duduk makan. Tiba-tiba datang seorang perempuan ini yang membawa minyak narwastu yang sangat mahal harganya ya. Minyak narwastu murni ya, seperti virgin coconut oil. Bukan ya, seperti olive oil yang virgin olive oil ya, yang sangat murni, mahal harganya. Ini orang ini Yudas ini nggak setuju Yesus diminyaki. Entah nggak setujunya apa ya. Katanya minyak ini dapat dijual 300 dinar dan uangnya dapat diberikan kepada orang miskin. Yang bener aja kau. Apa benar engkau nanti kalau minyak ini dijual, engkau akan berikan kepada orang miskin? Paling tidak kan, paling hanya dipakai untuk dikorupsi. Yudas tuh gitu, Yudas tuh memegang kas dari perkumpulan Yesus ini. Murid-muridnya kan mereka melayani, mereka kan mendapatkan seperti persembahan ya. Yudas yang mengelola kas. Ngomong soal kas, yang namanya uang publik ya. Uang publik itu apa? Uang bukan milik kita, uang milik banyak orang ya. Itu harus transparan, didukung oleh tanda terima, kwitansi, struk atau nota, untuk supaya akuntabel atau bisa dicocokkan antara pengeluaran dan apa yang didapatnya. Kalau beli harganya 100.000 ya, mana barangnya? Lalu buktinya mana bahwa itu harganya 100.000? Harus benar, harus cocok. Jadi bagi kita semua yang pegang kas itu harus transparan, harus ada laporannya ya. Ya minimal sebulan sekali. Ya sebulan sekali wajar ya. Saya dulu juga pernah pegang kas ya. Saya selalu ketat ya. Kalau pegang kas itu ada laporan, ada tanda bukti, pengeluaran, pemasukan dilaporkan semua. Lalu ditunjukkan juga. Sekarang ada grup WA, tinggal difoto notanya, tanda bukti, tanda terimanya, lalu dikirimkan sebagai laporan di dalam grup. Itu saya lakukan seperti itu ya.
Tapi banyak orang yang tidak suka buat tanda terima ya. Katanya, percaya saja sama saya. Ya memang kita tidak percaya dengan kamu, makanya perlu dibuat tanda terima. Zaman sekarang ini kan sulit sekali ya mencari orang yang jujur ya. Bilangnya, sama saya kan temanmu. Ya jujur saya tidak percaya. Kita jangan asal teman lalu kita percaya begitu saja. Makanya sekarang banyak orang yang tertipu kan ya. Bahkan saudara sendiri tidak bisa dipercaya. Jadi semuanya itu kita harus transparan, jujur, praktekkan ya, kita harus praktekkan itu. Uang itu jadi salah satu sumbernya malapetaka ya. Utang itu karena uang ya. Ditipu, saya pinjam dikembalikan, nggak dikembalikan. Akhirnya ribut kan, keki, marah. Kamu kan pinjam, kembalikan. Wah, saya belum punya uang. Ya kalau belum punya uang nggak apa-apa, tapi ada niat untuk mengembalikan. Kalau udah punya uang, kembalikan. Jangan terus pura-pura, saya nggak bisa dihubungi, teleponnya dimatikan, padahal lagi punya uang. Itu nggak, niat nggak baik ya. Ya kalau ngomong soal uang itu panjang sekali ya. Nah Yesus ini mengatakan, biarkanlah ya, sekali-sekali saya dilulur ya, dengan minyak wangi yang paling mahal, minyak narwastu. Ya biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Apakah kamu iri? Dia telah melakukan sesuatu perbuatan yang baik padaku. Ya benar juga ya. Orang miskin akan selalu ada padamu. Kamu bisa berbuat baik kepada mereka kalau kamu mau ya. Tapi tidak setiap hari saya akan diminyai seperti ini. Diminyai dengan minyak narwastu murni yang mahal harganya. Biarkanlah. Dan Yesus mengatakan sebuah nubuatan. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Nah, sekalian bernubuat Yesusnya, karena Yesus adalah Tuhan. Kembali lagi, Injil itu isinya bukti semua. Bukti Yesus adalah Tuhan ya. Injil yang benar ya. Ada juga Injil yang ngawur ya, karena ciptaan manusia yang tidak suka dengan Yesus ya, dibuat penyimpangan ya. Itu Injil yang tahun berapa ya, tahun 1000-an itu baru dibuat ya. Itu bukan lagi fakta sejarah itu, tapi orang yang dibuat adalah orang yang tidak suka dengan Yesus ya, diputar balikan fakta yang sesungguhnya. Nah, Injil yang benar itu isinya bukti semua tentang bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi kalau saudara-saudara kita, bahkan mungkin Anda yang menonton ini masih belum percaya Yesus adalah Tuhan, Injil itu isinya adalah bukti Yesus adalah Tuhan. Hampir semua perikop itu isinya Yesus adalah Tuhan sebagai bukti ya. Bukti dari kesaksian mata. Murid-muridnya yang langsung hidup bertemu dengan Yesus, yang memegang luka, bekas luka di salibnya, yang bertemu Yesus ketika Yesus sudah bangkit. Banyak sekali saksi ya. Jadi tidak asal klaim. Lalu semua itu ditulis, dicatat supaya kita semua bisa mendapatkan kesaksian. Berbagilah kita yang tidak melihat Yesus secara langsung, yang tidak hidup bersama Yesus secara langsung, tetapi kita percaya pada Yesus. Sebab iman kepada Yesus adalah iman yang tidak mengecewakan. Bagi saudara yang mendapatkan pencerahan dari Roh Kudus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Boleh juga Anda yang belum subscribe, dukung Satu Perikop Alkitab mudah dengan klik tombol subscribe. Boleh juga ditambah dengan like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih di bab 14 dari Injil Markus. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.